itu semuanya masuk Islam. Bayangin ya. Kalau kita kan temu orang kan beda-beda niatnya. Yang satu pengen uangnya, yang satu pengen pinjamannya, yang satu pengen agar diundang, yang satu pengen dapat hadiah, yang satu pengen dapat jabatan, ya betul nggak? Tapi Betul. Rasulullah bertemu dengan orang dengan harapan orang itu masuk Islam. Wah ini menurut saya orientasinya udah beda. Kalau ada orang datang ke kita, niatnya itu untuk kebaikan akhirat kita, beda nggak dengan orang yang datang ke kita udah niatnya pasti hal-hal yang duniawi, apalagi nauzubillah kepada hal yang bersifat jahat, pasti beda. Jadi ayat ini sebenarnya adalah satu hiburan ya bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi SAW, karena beliau itu sangat antusias kepada eh, keluarga-keluarganya. Kan kalau dilihat secara nasab kan mereka kan ketemu nasabnya. Mungkin ketemu di nenek, ketemu di kakek, ketemu di buyut gitu kan, ketemu di sanggah, ketemu di keturunan keberapa gitu. Nah, tapi yang penting bahwa beliau menginginkan semua orang itu agar bisa menjadi orang yang baik. Nah, untuk meringankan dari kesedihan Nabi itu diturunkan Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 3 ini. Meringankan agar beliau tuh nggak sedih terus gitu. Sebenarnya beliau sedih itu salah satunya kelak kan ketika di hari kiamat ketika ada orang masuk neraka kan ditanya itu kenapa masuk nerakanya. Ya, saya nggak diajak misalnya kan. Nah kata nggak diajak itu juga mungkin membuat sedih juga gitu kan. Padahal udah diajak ke masjid, udah diajak ke pengajian ya. Bahkan ada hadiahnya karena berhadiah sekian, tetap aja nggak mau. Makanya ada dalam Quran surat Fatir ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, "Fala tadhhab nafsaka 'alaihim hasarat." Jangan kamu membinasakan dirimu sendiri karena kesedihan terhadap mereka. Jadi Nabi itu sering nangis gitu loh, nangis. Kenapa tuh kok nggak masuk Islam ya kan? Kenapa dia nggak mau nerima dakwah? Ya nggak usah kan begitu ya. Kita dalam hal dunia aja, contoh begini Bapak Ibu. Kita ada hajat, ngundang orang. Terus dia bilang, ah nggak mau ah. Perasaan kita tuh gimana gitu loh. Padahal kan kita ngajak dia buat ngasih makan gitu kan, ngasih hadiah. Dia udah nggak mau, sedih banget pasti. Diinget tuh pasti, ah dia saya nggak ngundang kagak, nggak bisa hadir. Oh coba jadi ngundang nganter nggak juga gitu. Kadang begitu tuh sebagian kita ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan jamaah dia nggak, kita berusaha berhusnuzon kepada saudara-saudara kita. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Jadi memang Nabi itu saking ininya sedihnya begitu kadang luar biasa. Orangnya sangat mengayomi banget. Mengayomi itu begini Mbak Bu. Orang peduli kita tanpa melihat status kita gitu loh. Kalau ibu-ibu peduli dengan anaknya wajar nggak? wajar. Wajar. Anaknya ya kan. Iya, Suami peduli sama istrinya wajar nggak? wajar. Wajar. Istrinya. Malahan istri bisa marah tuh, kok belain gue itu kan. Itu istilahnya kan. Orang-orang anak belain bapaknya misalnya wajar nggak? Wajar. Karena ada hubungan nasab pada timbal balik. Lah ini Nabi kita siapanya bukan, anaknya bukan, tetangganya bukan, ya kan? Apalagi keluarganya bukan, nasabnya juga bukan. Hanya ada satu asal, beliau adalah Rasul kita. Ya, kita adalah Umat. umatnya. Kan ada kisahnya itu kan. Jadi cintanya Rasul itu melebihi cintanya dari orang tua kepada anak-anaknya. Oke.
Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut. Kisah sayangnya Rasulullah tuh ada loh, ya. Jadi Rasulullah tuh sangat sayang kepada umatnya. Beliau tidak sanggup kalau umatnya itu disiksa tuh nggak sanggup melihat ya Allah tuh umatku ya Allah gitu kan. Jadi Allah itu Rasulullah SAW selalu meminta kepada Allah agar umatnya nih kita semua Bapak Ibu dihindarkan dari azabnya Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Luar biasa. Ada orang peduli sama kita melebihi pedulinya diri kita kepada diri kita sendiri ya. Kok ada orang begitu tuh? Kita aja lupa untuk kadang mendoakan untuk diri kita. Ini ada manusia beda zamannya ya, tidak mendapatkan feedback apapun dari kita, tapi beliau peduli dengan kita, peduli, perhatian, nggak rela, nggak ridho kalau umatnya masuk kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna sya'nuzul alaihim minas sama'i ayat fadhallat a'naqum la khadi'in. Sebenarnya bisa saja pertanyaan-pertanyaan dan juga harapan-harapan yang disampaikan oleh kafir Quraisy itu agar oh, menurunkan mukjizat. Coba mukjizatnya Nabi Isa apa? Mukjizat Nabi Isa. Mukjizatnya Nabi Isa. Coba diketik, diklik di konsep. Mukjizatnya Nabi Isa. Yang tadi ayat 4 belum ayat 5. Mukjizat Nabi Isa. Kelihatan ya? Nah, salah satu mukjizatnya itu adalah apa? Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Minta diturunkan makanan dari langit, Bapak Ibu. Makanannya datang dari langit gitu, Masya Allah ya. Bisa aja Allah jadikan begitu ya. Cuma begini, kalau seandainya semua permintaan orang kafir itu dilaksanakan, terus mereka nggak taat, turunlah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak Nabi inginkan. Tapi Nabi kita mukjizatnya nggak hanya satu, banyak ya. Selain Al-Quran, Nabi pernah membelah bulan, Nabi juga pernah mengeluarkan air dari jari jemarinya. Ini dibuka yang mana ya? Saya nggak buka. Bagian kedua nih, bagian kedua ya, oh benar. Wa iza nudiya, berapa ini? Oh ini ya, baru ketemu saya. Ayat ke-10 ya. Wa idna rabbuka Musa anitil qaumad zalimin. Jadi Nabi Musa ini nabi yang memang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Lafaznya ya. Di Al-Qur'an walaupun Nabi Muhammad nggak disebutin secara apa ya, kata-katanya itu Muhammad gitu. Tetapi kata K-nya itu misalnya kul, katakan kau Muhammad tuh banyak banget. Ya banyak lebih nabi apapun ya. Karena kan Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah ini yang orang nggak ngeh gitu loh. Wah, kok lebih banyak Nabi Musa daripada Nabi Muhammad? Nah, orang nggak ngerti gitu bahwa di dalam apa lafaz Quran itu sering begini loh. Kita ketemukan kul huwallahu ahad. Kula amlikulakum ini. Nah, kul itu kan kata kul itu aja, satu kata. Menunjukkan Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakanlah hai Hai Muhammad. Muhammad. Nah, hai Muhammad itu kan ada di tafsir, ada di penjelasan. Karena nggak mungkin ada perintah tapi nggak ada yang diperintahin gitu, paham nggak? Nggak ada yang mukhotobnya.
Ya, kan jadi apa gharib gitu, menjadi hal yang mustahil apabila ada perintah tapi nggak ada orangnya. Ayo kamu semua pergi. Bapak, Bapak ngomong sama siapa? Oh, nggak ada orang ya, itu nggak boleh gitu. Harus ada mukhatabnya, harus di dalam kata kul di sini katakanlah wahai Muhammad. Di situ yang pasti diajak ngomong adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di slide berikutnya, ya slide berikutnya nih, secara lafaz, lafaz ya, bukan secara makna. Secara lafaz tentu Nabi Musa, Ibrahim, Nuh. Ya. Nah, Nabi Muhammad kan ada tuh kata-katanya. Tuh. Jadi Nabi Muhammad ini disebutkan sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Oke, ya, sebanyak berapa kali? 4 kali dalam Dalam Al-Quran. Al-Quran. Dan disebutkan 1 kali ya, nama lain dari Nabi Muhammad disebutkan 1 kali, tapi banyak juga kata-kata dalam Al-Quran yang menuju kepada Nabi Muhammad, ya seperti Rasulullah Muhammad, gitu. Termasuk kata-kata kul, ya katakanlah wahai Muhammad itu. Nah, baru berurut sampai kepada Nabi Ilyas. Lanjut ya. Nah, ada penjelasan di sini disebutkan bahwa di antara sebab turunnya munculnya bencana, apa itu kata Ali bin Abi Thalib? Tidaklah sebuah bencana menimpa pada satu kaum kepada seseorang kecuali disebabkan karena dosa. Dan bencana tersebut tidak akan hilang kecuali dengan taubat. Astagfirullahaladzim ya. Jadi termasuk mama, bapak ibu ya, misalnya di lingkungan kita, kok sering begini nih, kok sering begitu, sering nggak gitu kita terjadi misalnya satu kampung sakit semua Pak, Bu, ada tuh satu kelurahan, satu kompleks sakit semua, sakitnya itu mirip-mirip, beda hari doang. Nah, coba kita memperbanyak istighfar dan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ada satu tetangga marah-marah gitu. Ayo Pak memperbanyak istighfar. Hah? Ayo Pak baca istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dia kan marah-marah. Gitu. Ya gimana saya mau istighfar taubat ya. Saya kan kata dia non muslim ya. Kok rupanya non muslim ya nggak bisa ya. Nah, jadi biasanya dosa-dosa itu dapat mendatangkan. Nah, Allah Ta'ala firman dan ya apa ma'asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Nah, Allah ya'fu an katsir itu kan. Jadi musibah-musibah yang kadang-kala terjadi ya tadi karena mungkin karena ulah kita sendiri. Qala rabbi inni akhafu ayyukadzibu. Nabi Musa pernah merisaukan. Ya Allah, apa iya nih mereka nerima dakwah saya ya? Karena kan Nabi Musa punya kasus sebelumnya. Tuh. Lanjut ya. Makanya di ayat 2 di ayat 14 coba lihat ayat 14. Langsung slide yang 14. Walahum alayya dzambun. Ya, kata Musa, mereka punya dosa atasku. Maksudnya dulu ada yang mereka lihat ya dari kasus yang ada. Fa'akhafu ayyuk talun ya. Eh, apa fa'akhafu ayyuk dan aku khawatir mereka membunuhku.
Nabi loh ya, Nabi. Jadi rasa takut, rasa khawatir itu biasa naluri ya kita Bapak Ibu. Ustadz, ada ular gede, segede paha manusia, ya orang dewasa. Ustadz takut nggak? Ya takut gitu kan. Jadi kita eh, rasa takut, rasa khauf, rasa apa? Tentu secara manusia ada. Qala kalla fadhhaba bi ayatina. Udah, lanjut aja jalan berdua. Ini thariqah dakwah juga ya Bapak Ibu ya, bahwa di dalam dakwah jika kita bisa bersama-sama melakukan amal ma'ruf nahi mungkar maka lakukan. Ya. Contoh Nabi Musa bareng dengan Nabi Harun. Siapa coba sebutkan di Quran Nabi yang diutus barengan? Coba siapa? Nabi Musa dan Harun. Ya, itu udah itu. Nabi Musa Harun kan udah. Selain Musa Harun, barengan nih. Ada? Coba baca di slide apa di kok Bismillah? Ada nggak yang jawab di chat? Nabi yang bareng. Ada? Ini menjaga konsentrasi ya. Jadi tidak hanya mendengar tapi menulis. Ibrahim, Lut, Yakub, Yusuf, Sulaiman, Daud. Ibrahim dan Ismail. Iya, Ibrahim, Ismail, Yusuf dan Yakub ya. Itu menunjukkan bahwa kolaborasi dan berjamaah itu insya Allah lebih maslahat ya. Paling enggak kita takut, tapi kalau bareng-bareng rasa takutnya tuh lebih sedikit. Itu bukan sama-sama takut semua ya jadinya. Ya. Oke, lanjut ya. Coba ayat yang ketujuh, ayat 7. Terus, apa Allah firmankan? Ya Allah berfirman, Alam yaro ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan apakah mereka itu ya tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Allahu Akbar ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya dari segala sesuatu menjadikan berpasang-pasangan. Makanya tadi muncul tuh yang begitu tuh nauzubillah ya. Karena sesuatu yang baik pasti ada yang jeleknya ya. Ada yang nggak suka. Jadi ada yang suka, ada yang nggak sukanya. Hal yang lumrah lah dalam bumi. Tapi bagaimana kita bersikap. Baik, lanjut slide-nya. Inna fi dzalika laayah. Jadi segala satu kekuasaan Allah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang termasuk menghamparkan bumi. Jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan dari sekeliling kita, semuanya itu akan pada satu kesimpulan bahwa ini adalah tanda eksistensinya Allah, tanda bahwa Allah itu ada. Ya. Paham ya? Nah, ini slide-nya banyak. 320 slide. Di ayat yang ke-16 coba 16. Nah, setelahnya
Lagi. Nah, fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Katakanlah wahai Musa dan Harun bahwa kami ini adalah rasul, ya, Rasul Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Siapakah Nabi Musa? Nah, ini Ibnu Katsir mengatakan Musa bin Imran bin Qahath bin Azir bin Lawi bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Hal itu dikutip dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 2 halaman 31 cetakan At-Turki. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang si Nabi Musa alaihissalam ini luar biasa dakwanya ya. Karena Nabi Muhammad juga akan ketemu orang-orang yang mirip dengan jamaahnya waktu zaman Bani Israel. Ya, apa itu ya, orang yang keras kepala, yang nggak mau taat dan seterusnya, ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya dakwah kepada pemimpin. Nah, sekarang lagi heboh ya. Heboh MBG. Nah, Mas Bayu ganteng. Sekarang bukan Mas Balil, Mas Bayu, Mas Bambang. Nah, jadi dakwah pada pemimpin penting, kita nasihati pemimpin-pemimpin kita kalau ada yang salah ya. Ini kan ingatin aja. Kata Nabi SAW dalam doanya, Allahumma man waliya min amri hadi ummati syai'an farafaqa bihim. Ya. Farfuq bihi wa man syaqqa 'alaiha fashfuq 'alaihi. Ya. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi doa, ya Allah, siapa yang memimpin mengurusi umatku ini, kemudian dia menyayangi, mengayomi, maka sayangilah dia. Tapi apabila dia menyusahkan, susahkan dia ya Allah. Berat nih doa ini ya, bagi para pemimpin. Lanjut slide setelahnya. An arsil ma'ana Bani Israel. Ya, lepaskanlah pada kami Bani Israel. Israil. Maksudnya suruh diutus gitu. Diutus Bani Israelnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian apa lagi? Nah, di bawahnya ya. Jadi memang dulu ceritanya ketika di zaman Nabi Yusuf, Bani Israel itu Bapak Ibu jadi semacam penguasa. Nah, bolak-balik masuk istana, bolak-balik dia yang kepemimpinan, maka yang tadinya Bani Israel itu jadi pemimpin, jadi tokoh-tokoh politik, akhirnya semua dibalikin lagi, ya, disiksa jadi budak dan seterusnya. Ini sampai jam berapa? Izin Ustadz, 15 menit lagi. Kita selesai di 21.20. Nah, berarti slide ketiga, coba slide ketiga. Slide-nya banyak soalnya. Di slide ketiga ya. Insyaallah. Nah, kita ketemu dengan surat An-Naml. Jadi Naml ini saya cerita sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengalihkan kekuasaan dari Nabi Daud ke Nabi Sulaiman, maka semua wilayah, kekuasaan dan lain itu dipindahkan semua ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini bukan sembarang nabi, ya, nabi juga sekaligus raja. Kalau bahasa kita sekarang, nabi plus presiden. Ini menunjukkan ya boleh aja double jabatan ya kan. Asal mampu ya.
Tapi kata orang itu Ustadz ya, kalau double-double gitu ntar nggak kebagian yang lain ya kan. Nah, jadi Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nam ini munculnya gimana? Nabi Sulaiman bukan hanya kekuasaan diberikan, juga kemampuan mengolah ya, bukan mengolah memimpin dari pasukan jin. Ada jin Ifrit nama itu jin yang luar biasa lah. Ya, dan jin-jin semuanya. Kemudian beliau juga memimpin apa? Halo? Oh, mati Ya, nih. Ustadz. Suaranya tidak terdengar, Ustadz. Izin, Ustadz, suaranya tidak terdengar. Ustadznya kelihatannya terlempar. Kita tunggu dulu Ustadznya masuk kembali. Ustadznya terpental dari Zoom-nya. Ya, sudah. Itu bisa jadi Ustadznya, khawatirnya Ustadz ya, ya bergabung kembali. Sudah dijadiin cost coba. Izin, Ustadz, apa sudah bergabung kembali? Ya, sudah. Silahkan, Ustadz. Ayat ketiga ya. Nah, surat An-Naml ini ketika Nabi Sulaiman melakukan parade pasukan, maka beliau melewati satu lembah. Ya, melewati satu lembah di mana lembah itu dihuni oleh ratu. Jadi ada ratunya, jadi kalau koloni semut itu dikawal oleh atau diatur oleh ratu ya. Ya macam di rumah-rumah kita lah, ya kan. Ada ratunya, ada bagian keuangannya. Nah, jadi ketika beliau lewat, beliau mendengar percakapan antara semut ratu tadi dengan pasukan ataupun dengan rakyatnya. Kecil suaranya, udah gede. Sudah jelas, Suara saya Ustadz? jelas? Jelas, Ya. Ustadz. Jadi karena itu beliau mendengar salah satunya adalah wahai semut ya masuklah pada sarang kalian karena Nabi Sulaiman akan lewat khawatir diinjak. Nabi Sulaiman dengar. Nah, maka Nabi Sulaiman eh, bersyukur kepada Allah SWT. Jadi ada dua ilmu sekaligus, ilmu kemampuan mendengar dari jarak yang begitu jauh
Yang kedua, bisa memahami istilah-istilah yang diungkapkan oleh an-naml ya, oleh semut. Semut. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi semut ini salah satu hikmah berjamaah yang paling unik ya. Jadi di koloni semut itu dia tidak ada istilahnya itu paling menonjol tuh enggak ada. Saya yang paling berjasa itu enggak ada juga. Atau kerjanya individualis enggak ada. Atau ini, tapi dia berjamaah betul ya. Makan bareng nanti kalau kerja bareng, kalau ketemu kan kayak ngucapin assalamualaikum gitu kan. Ketemu nih. Kalau gitu kan temu aja lewat aja. Yang namanya semut jumpa komunikasi dulu. Oh, baru dia. Insya ya luar biasa. Udah kayak ada muslim banget. Nah, di dalam tafsirnya Tosin tilka ayatul kitab tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Jadi masuk kepada ayat ini. Nah, dinamakan surat An-Naml ini karena memang ada kisah semut yang tadi saya pernah sebutkan ya, atau yang tadi saya sebutkan. Nah, ada nama lain dari surat An-Naml. Coba Bapak Ibu tebak, kira-kira nama surat An-Naml itu selain surat Naml ya, nama lainnya surat apa coba? Klik di kolom komentar ya. Selain namanya surat An-Naml, disebut dengan surat apa nih? Nama lainnya. Iya, Bu Suprapti. Ya, Bu Suprapti betul bahwa nama lain dari surat ini disebut surat Sulaiman. Beruntung bagi yang sekarang namanya Sulaiman atau anaknya atau ibunya atau suaminya namanya tersebut dalam Al-Qur'an. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ayat ini surat ini termasuk surat Makkiyah, turun di sebelum hijrahnya Nabi. Ya, Makkiyah. Surat ke-27 di Mushaf Al-Qur'anul Karim. Lanjut ya slide-nya. Dalam Al-Qur'an tadi disebutkan tilka Tosin ya. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Kitabim mubin. Makna mubin ini apa? Mubin. Ada yang mengatakan jelas, ada yang mengatakan terang benderang. Kata ulama, kata mubin ini ada dua makna Bapak Ibu. Yang pertama mubinun muta'addi, artinya menampakkan hikmah-hikmah dan hukum-hukum yang terkandung dalam Quran. Jadi secara luar biasa ya, Quran itu seolah-olah menunjukkan hikmah-hikmahnya sendiri. Kita seumur-umur hidup kita nih, kita akan lihat tuh bagaimana Quran menjelaskan dari manfaatnya mukjizat. Yang kedua adalah bahwa mubin itu lazim, jelas dalam kemujizatan sendiri. Jadi kedua makna ini saling memperkuat. Artinya yang pertama artinya hikmah-hikmah, yang kedua artinya jelas ya dalam kemukjizatannya itu sendiri. Imam As-Sa'di mengatakan bahwa sebuah kenyataan yang menyentuh hati, meskipun Al-Quran memiliki semua keistimewaan ini, tidak semua orang dapat mengambil manfaatnya. Coba Bapak Ibu ya. Ustadz, ada kok saya setelin Al-Quran, orangnya nggak sadar-sadar juga itu.
Apa perlu saya bacakan Yasin, Ustaz? Oh ya. Jadi ada orang udah ngamuk-ngamuk kalau dibacain Quran nggak bisa. Baca Yasin aja dah, ya kan? Sekalian. Izin Ustadz 5 menit Kenapa? lagi. Ya, para penentang itu tetap hatinya keras dan Quran terjaga dan mereka tidak memiliki kebaikan. Jadi karena hatinya itu terlalu keras, nggak mau menerima dari kebaikan Quran. Makanya kita baru bisa dapat mengakses dari Al-Quran itu, andai kata Al-Quran itu kita imani, ya, kita yakini, sehingga hati kita ini bercahaya, Bapak Ibu. Ya. Batin kita menjadi jernih. Allah alim ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya bahwa Al-Quran itu luar biasa. Hudan wa bushra. Tunjuk dan kabar gembira. Kenapa petunjuk? Bapak Ibu, dunia ini meskipun terang siang hari, tapi gelap bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Betul nggak? Ini siang hari, terang benerang, tapi gelap karena dia tidak mendapatkan petunjuk. Yang kedua, kenapa kabar gembira? Karena banyak hal yang membuat kita sedih. Betul? Kalau senang mah kadang kita lupa sama teman ya kan. Kalau sedih baru ingat, oh iya nih sedih ya kan. Nah pas sedih inilah kita Allah kasih kabar gembira. Lo jangan sedih. Ala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kesedihan-kesedihan itu Allah obati pelipur laranya dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi, bila hati sedang susah, ya kita kembali kepada Al-Quran. Bila hati sedang gelisah, kembali kepada Al-Quran. Jadi kiblat kita dalam bagaimana mencari ketenangan hati. Oke, itu saja ya Bapak Ibu ya. Insya Allah nih di tengah perbatasan saya dan materinya juga Masya Allah ya. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Mudah-mudahan slide yang saya share kesempat untuk baca ya. Banyak Masya Allah. Baik Ustadz. Oke, saya kembalikan kepada Bu Indah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sebuah pemaparan materi yang sangat padat gizi untuk iman kita. Jazakumullah khairan kasiran Ustadz. Bapak, Ibu, dan sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab, sebagai bentuk rasa syukur dan amanah dari pengurus, kami ingin memperlihatkan kemana saja aliran infak yang selama ini telah Bapak Ibu salurkan melalui KKTA Plus. Mari bersama-sama kita saksikan sebuah tayangan video singkat yang berisi ucapan terima kasih dari para penerima manfaat sekaligus laporan penyaluran syiar Quran KKTA Plus selama ini. Kepada sahabat operator yang bertugas, mohon bantuannya untuk memutarkan video tersebut. Selamat menyaksikan. Ya, kayaknya Pupur internetnya kurang. Mbaknya bisa bantu share screen nggak? Jadi Bupurnya nggak duduk. bisa masuk itu. Saat Iya, iya Pak. Iya, Stan. bisa katanya masuk. Mbak Pur, monitor bisa di-share nggak? Orangnya nggak ada di Zoom, di luar. Pak Afif mungkin bisa bantu. Nah itu. Oh, ada itu, tuh, ada. Bupur udah. Nggak bisa kan jadinya lagi apa lagi YouTube nggak bisa share screen.
Bubur terkendala sinyal. Nah, ini ada laptop nggak? Saya nggak bisa subscribe karena kan ini pakai OBS ya. Kalau pakai OBS nanti nggak kelihatan di YouTube-nya. Pun kayaknya perlu download dulu tuh pun itu belum ke itu belum ke download kayaknya. Bisa senantiasa dekat dengan Al-Quran akan menjadi satu amal ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan innalillahi ahlina fil ardi. Ya, sesungguhnya Allah Setiap pencapaian besar selalu bermula dari keputusan kecil yang berani. Melalui ayat haru di panggung kelulusan batch 3 lalu, kita tersadar bahwa mempelajari kalamnya adalah perjalanan seumur hidup. Dan di awal Januari kemarin, tongkat estafet perjuangan itu resmi berpindah ke tangan Anda. bisa senantiasa dekat dengan Al-Quran akan menjadi satu amal ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan innalillahi ahlina fil ardi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di muka bumi ini dalam tanda kutip, ya, yaitu ahlullahi ahlul Quran, ahlul Quran wa khassatuh, yaitu para orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, orang-orang istimewa di sisi Allah. 6 bulan telah berlalu sejak Januari melewati kajian kelima yang menguatkan tauhid sehingga kita tetap bertahan hingga kajian ke-12 di bulan Maret. Di sela lelahnya pekerjaan, urusan keluarga, dan hiruk pikuk dunia, kita memilih tidak menyerah. Setiap centang laporan di grup dan lembar tugas yang terkumpul adalah saksi kokohnya bangunan iman kita. Namun perjuangan Anda di batch 4 ini tidak berjalan sendirian. Di balik ketekunan, Anda memahami ayat demi ayat. Ada kebaikan materi yang mengalir menjadi aliran pahala abadi.
Infak yang Anda sisihkan telah menyalakan lentera pendidikan. Bagi anak-anak di TPQ One Day One Juice di Jakarta Selatan, hingga Petobo dan Balaroa di Palu. Infak Anda juga mengalir di setiap tetes air bersih dari sumur bor. Setiap lembar mushaf sedekah Quran yang disalurkan, serta kebahagiaan penerima manfaat dari infak, semuanya adalah buah keikhlasan yang telah ditunaikan. Sahabat pejuang Al-Quran di KKTA Batch 4, perjalanan mid-semester ini barulah separuh jalan. Langkah yang kita mulai sejak awal tahun tidak boleh berhenti di sini. Mari rapatkan kembali barisan di grup kita, luruskan niat dan jaga konsistensi ini. Sampai bertemu di panggung wisuda kelulusan KKTA Batch 4. Semoga Allah menjaga hati kita agar senantiasa dekat dengan Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas video yang telah dibagikan oleh Mbak Pur. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, boleh raise hand atau menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Kita bagi sesi pertanyaan menjadi 2 sesi ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Izin Ustadz, boleh saya membacakan pertanyaan pertama? Silakan. Baik Ustadz, dari Bapak Edi, pertanyaannya adalah, Ustadz, jumlah Nabi ada yang mengatakan 124.000 orang selain yang populer tentang Nabi di Al-Quran. Apakah kisah mereka tercatat dalam sejarah atau kitab suci sebelum Al-Quran, Ustadz? Gimana ulangi? Izin. Bapak Edi menanyakan bahwa jumlah nabi yang ada di dalam Al-Quran itu adalah 124.000. Apakah kisah mereka tercatat dalam sejarah atau kitab suci sebelum Al-Quran, Ustadz? Maksudnya ada 124.000 orang ya, Ustadz. Apakah selain Al-Quran ada di kitab suci sebelum Al-Quran seperti itu, Ustadz? Dalam Quran surah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian wa minhum, dan sebagian kami ceritakan kepadamu dan sebagian tidak. Jadi memang jumlah nabi itu yang diceritakan pada kita tentu ada maksudnya, dan yang tidak diceritakan pasti ada maksudnya. Saya ambil contoh aja salah satu cerita Nabi Khidir ya. Iya, Ustaz. Coba yang Bapak Ibu ingat apa cerita Nabi Khidir? Salah satu ceritanya aja yang mungkin membuat kita bertanya-tanya. Misalnya beliau mengendarai penumpang ya pada satu sampan atau pada satu perahu. Dan perahunya dibolong-bolongin. Itu kalau sekarang masuk di video pasti viral itu.
terus dikasih caption air susu dibalas dengan air tuba, wah gitu kan. Nah, jadi caption-caption seperti itu menggiring masyarakat kepada pemahaman yang kita sendiri ini gimana ini ya, kita di berada pihak netizen dengan segala persepsi dan komennya, atau di pihak yang diceritakan. Nah, kita pada kisah ini saja tentu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hikmahnya, kejadiannya, tentang keputusannya, semua atas wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi satu kisah yang disebutkan itu aja kita bikin kita wah ini luar biasa. Ada kisah Nabi Syam'un misalnya. Ada atau kisah Nabi Samson ya. Ada kisah Nabi, begitu banyak ya nabi-nabi yang dikisahkan kepada kita semua. Sebagian itu dikisah untuk tentu hikmah ya, hikmah, dan memang menjadi pelajaran penting yang poin-poinnya aja. Tapi ada satu yang dikisahkan semua diringkas pada satu hal. Apa itu? Yaitu semua nabi dan rasul menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semua kisahnya pasti berujung kepada la ilaha illallah. Gitu ya. Gitu ya yang bisa saya jawab ya. Apakah ada? Kita nggak tahu. Tapi sebagian itu sudah gitu. Bu Ina. Baik, Ustadz. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Edi tadi. Izin lanjut ke pertanyaan Ibu Riani Soraya. Izin bertanya, tadi kan pas sujud salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Apakah doanya bisa pakai bahasa Indonesia dan diucapkan secara langsung atau di dalam hati saja, Ustadz? Mohon pencerahannya, Ustadz. Ya, jadi untuk sujud ini, kalau dia sujud artinya sholat kita, sholat fardu, maka yang disunahkan saja tuh, yang dibolehkan. Secara yang sifatnya doa atau apa itu dalam hati aja. Kan tadi Allah mengetahui, Allah khabir ya, tahu hati kita. Jadi di dalam hati saja ya Ustadz? Ya, gak usah kan dengan bahasa tersirat ya, bahasa tersurat, bahasa tersirat aja nih kita dengan lirikan mata, dengan tangisan, udah paham udah paham banget ya. Jadi sesungguhnya itu lebih banyak kita kalau lagi sujud begitu memang tidak melafalkan, apalagi doanya bahasa Indonesia ya. Lebih baik doa-doa yang memang sudah itu ya. Baik Ustadz. Nah, Semoga tetapi ya dalam sholat sunnah boleh itu ditambahin doa-doanya. Doa-doa masuk ya, yang dalam Quran itu. bisa dalam bahasa Indonesia saja ya Ustadz? Oh, nggak boleh kalau bahasa Indonesia. Batal sholatnya. Oh, seperti itu. Baik Ustadz. Maksudnya adalah doa-doa yang ada dalam Quran. Doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Karena nggak sah di dalam sholat itu bahasa selain bahasa Quran. Apa selain daripada ayat-ayat Qurannya itu. Atau sesuatu doa yang memang sudah ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kita bacakan Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri gitu kan. Azabil jahannam, a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Itu maksur, sudah ada perintahnya. Masalah. Baik Ustadz, semoga pertanyaan dari Ibu Riani sudah terjawab dengan baik. Izin kami berpindah ke pertanyaan Ibu Marlinda.
yaitu bagaimana menyikapi perbedaan pendapat beberapa teman yang beranggapan kalau puasa Muharram itu tidak ada dalil sahihnya, Ustadz. Silahkan, Ustadz. Ya, puasa Muharram itu kan puasa Asyura ya maksudnya. Iya, sepertinya itu, Ustadz. Asyura. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam beberapa riwayat memang ikhtilaf ya. Ikhtilaf itu disebutkan memang riwayat, ada beberapa riwayat, diantaranya riwayat Ibnu Abbas, kemudian ada riwayat dari apa, diriwayatkan pula disahihkan dari Sahih Bukhari Muslim dan dari Muslim, misalnya puasa Asyura, nah itu ada dalilnya. Asyura ada dalilnya. Kemudian di hadis Muslim misalnya, shaum Asyura ahtasibu 'ala Allah sana allati menghilangkan atau menghapuskan dosa dari setahun sebelumnya. Nah, disunatkan itu puasa Asyura itu memang plus dengan 9 Muharramnya, kalau bisa. Jadi tidak benar bahwa itu tidak ada dalilnya ya. Ada dalilnya. Itu Bu Indah. Izin Ustadz, kalau misalnya kita hanya puasa di tanggal 10 Muharramnya, tidak dapat melaksanakan di tanggal 9 Muharram, apakah itu bisa, Ustadz? Ya bisa, kan sunnah. Sunnah ya, Ustadz. 9 sunnah ya. Nah, kalau cuma bisanya 10 bagaimana, kan ya 10 aja bismillah. Tapi lebih baik kan kalau kita ada baik kan lebih baik. Nah, lebih baiknya memang 9 10 agar karena di hari ke-10 itu Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah. Baik, Ustadz. Kita masih ada waktu Ya. 10 menit lagi, Ustadz. Izin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Ustadz. Ya. Dari Bapak Agus Kurniadi, maaf Ustadz, mohon penjelasan yang dimaksud qadar atau takdir bisa berubah dengan doa dan beramal kebaikan. Apakah ahlakul karimah seperti berbicara, menyakiti orang lain atau berprasangka buruk kepada orang lain itu bisa menggugurkan doa kita? Terima kasih Ustadz. Baik. Jadi ada disebut mu'alaq ada rom ya kan. Kalau yang masih mu'alaq masih bisa dirubah, masih bisa ini maka doa dengan doa kita akan dihindarkan, akan ditambahi misalnya dia rezeki dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya memperbanyak doa sangatlah penting. Nanti Bapak Ibu bisa baca itu dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Jadi seandainya seseorang berdoa, kan ada takdirnya nih, betul nggak? Takdir dia kena musibah atau apalah, Allah alam bishawab. Maka seandainya kuat tuh doanya begini, semua syarat dia mustajab, semua rukunnya, semua syaratnya, semua waktunya terpenuhi lah ini untuk doa mustajab. Maka doa tersebut dapat menolak daripada bala yang sudah ditentukan. Bala yang ditentukan itu sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia misalnya ya, balanya itu lebih kuat daripada doanya. Jadi kayaknya dia doa tapi masih syarat dan ketentuannya itu masih belum top chair lah kalau kita bilangnya. Tidak dalam keadaan wudhu, gini-gini gitu, syarat-syaratnya masih kurang lah. Maka dia tetap kena musibahnya, tapi nggak maksud meringankan.
Ya kan? Kadang kita mau maaf nih ya, ada kelupaan, udah jalan jauh, oh masya Allah, lupa matiin kompor, lupaan matiin kompor. Mana perasaannya? Takdir. Ketika kita doa, dia akan ya mungkin dia akan begitu, tapi ya Allah hindari dari kebakaran yang lebih besar. Mungkin gasnya habis atau dia kelupaan jadi ya mau pulang lagi nih. Loh, ini kok belum dimatiin gitu. Nah, kalau seandainya sama-sama kuat takdir yang buat, maka Allah akan memilihkan di antara kedua. Mudah-mudahan kepada yang lebih baik. Itu sebabnya doa ini hal yang membuat kita sekali terbantu. Jadi suatu saat Anas bin Malik, seorang sahabat mulia yang selalu menemani Nabi, dia pernah dengar satu hadis. Hadis ini dia bangga banget, luar biasa. Apa dia? Katanya disebutkan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang kelak di yaumul qiyamah bersama apa yang dia sayangi. Nah, orang-orang banyak ingin minta agar bisa bersama Nabi, betul nggak? Nah, kita Nabi ya sama dengan Nabi, amalannya banyak yang kurang, sholatnya masih kurang khusyuk. Kira-kira bisa nggak dapat amalan itu? Karena bisa Malik, kalau kita betul-betul mencintai Rasulullah, betul-betul kita senantiasa ingin bersama dengan Nabi kelak di yaumul qiyamah, Allah akan mudahin itu. Nah, itu kan doa ya kan? Kita berharap kepada Allah agar nanti ada isu begini, ada orang masuk surga tapi transit, Bu. Ada yang transit. Nah, kalau ibu bapak dikasih pilihan, mau transit dulu apa langsung masuk surga? Langsung masuk surga, Ustadz. Ini bukan transit yang kalau kita dari Bogor mau ke Bekasi lewat Manggarai, bukan. Itu masih enak tuh, ada AC-nya, ada ininya ya. Ini kagak ada, kagak ada yang begitu, yang enak transitnya. Nah, bagaimana agar kita tidak kemudian telat masuk surga? Ya masih doa kan? Harapan kita lain ya jalan adalah doa. Maka hal tersebut kepada satu takdir yang mu'allaq tadi yang bisa berubah, bisa disebutkan doa kita, ya kita perbanyaklah doa ya. Allah perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini saya berarti pekan ini terakhir, insyaallah pekan depan ketemu lagi sama Ustadz yang lain, termasuk juga lagi ketemu lagi 3 bulan kemudian, insyaallah. Atau masih ini enggak? Masih ada pertemuan enggak? Nggak tahu ya Ustadz dari panitianya. Ya. Silakan. Ustadz, ada satu pertanyaan terakhir lagi ya Ustadz sebelum masuk ke doa. Kalau bisa 1 menit saja. Afwan Ustadz, masih ada satu pertemuan lagi dengan Ustadz bulan September insya Allah. Iya, 3 bulan lagi itu maksudnya. Kan Juli, Agustus, September ya. Insya Allah Ta'ala mudah-mudahan semua kita disehatkan, diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah ya. Amin. Agar ilmu yang berkah tentu juga. Amin. Itu dari saya, silakan. Mau ditutup. Baik Ustadz, alhamdulillah untuk seluruh pertanyaan di 2 sesi tadi telah terjawab. Jika masih ada pertanyaan di kolom chat yang belum bisa kami sampaikan kepada Ustadz,
akan disampaikan di WA Group. Baik, alhamdulillah seluruh pertanyaan telah terjawab agar ilmu yang kita dapatkan malam ini semakin melekat dan membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari. Mohon kesediaan dari Ustadz Dr. Darismono untuk memimpin doa bersama. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi amma yukafi mazida ya Rabbana kal hamd. كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلم ينفعنا وارزقنا ينفعنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأهلانا من أهل القرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله في خلق من طريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh rangkaian kajian tafsir pekan ke-27 ini telah selesai kita laksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan kajian tafsir pekan ke-27 ini diselenggarakan oleh Divisi KKTA Plus Departemen Pengajaran Quran Bidang Pengembangan Rumah Quran Komunitas Wande Wanjus telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Darismono dan seluruh pengurus serta peserta yang bertahan hingga akhir acara. Saya Indah Anugrah selaku MC malam hari ini memohon maaf jika sekiranya terdapat segala hilaf dan kekurangan sepanjang memandu acara. Mari kita sempurnakan majelis ilmu dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin dan beristighfar astagfirullah dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Sabtu depan. Terima kasih.